وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita masih membahas tentang iman kepada malaikat dan telah kita sebutkan 2 poin syarat orang beriman kepada malaikat. Yang pertama, beriman kepada wujud mereka. Kemudian yang kedua, beriman kepada sifat malaikat, dan telah kita sebutkan beberapa sifat malaikat. Kemudian kita akan masuk pembahasan yang ketiga dan keempat, beriman kepada nama malaikat dan tugas mereka. Kita membahas tentang nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat dalam penetapan nama itu, ini perkara yang gaib, karena malaikat itu perkara yang gaib. Maka dalam menetapkan nama malaikat harus pakai dalil. Dalam menetapkan nama harus pakai dalil. Malaikat itu jumlahnya banyak, tetapi nama mereka yang sampai kepada kita, nama-nama mereka itu tidak banyak. Sedikit saja malaikat yang ada namanya. Di antara malaikat yang ada namanya itu, yang pertama Jibril. Dan Jibril dinamakan dengan Al-Amin. Demikian juga dinamakan dengan Ruh. Sehingga tentang Jibril ini banyak sekali penamaannya. Jibril, kemudian dijuluki juga dengan Al-Amin. Demikian juga dijuluki juga dengan Ruh. Dan kenapa dinamakan Jibril itu dengan Al-Amin? Karena terpercaya dalam menjalankan tugas sebagai pembawa wahyu, sehingga malaikat Jibril tidak menambah dan tidak mengurangi. Kemudian dinamakan juga Jibril itu dengan Ruh, karena malaikat Jibril itu turun membawa wahyu, yang mana wahyu itu sebagai kehidupan bagi ruh. Wahyu itu sebagai kehidupan bagi ruh manusia, sehingga dinamakan dengan Ruh. Kemudian yang kedua, malaikat yang ada namanya itu yang kedua, malaikat Mikail atau Mikal. Nama Mikail atau Mikal. Dan itu semuanya ada ayatnya. Mikail, demikian juga Mikal, itu semuanya datang dalil dalam masalah ini. Dan malaikat Mikal itu tugasnya mengatur air hujan. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil ini malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dan malaikat Israfil ini sebagian ulama mengatakan itu nanti masuk dalam kelompok malaikat-malaikat penyangga singgasana Allah Ta'ala. Salah satu dari malaikat yang ditugaskan untuk menyangga singgasana Allah Ta'ala. Dan malaikat penyangga singgasana Allah yang keempat, berarti malaikat yang keempat, dinamakan dengan malaikat Hamalatul Arsh. Dinamakan dengan Hamalatul Arsh. Para malaikat yang dinamakan Hamalatul Arsy, malaikat-malaikat yang mengangkat singgasana Allah Ta'ala. Alladzina yahmilunal arsya, Allah Ta'ala mengatakan, dan malaikat-malaikat yang mengangkat singgasana Allah Ta'ala. Demikian juga Rasulullah mengatakan, udzina li an uhaditsakum an hamalatil arsy, Allah mengizinkan kepada saya untuk menjelaskan kepada kalian tentang malaikat hamalatul arsy. Berarti yang keempat yang ada dalilnya itu malaikat hamalatul arsy. Dan malaikat hamalatul arsy itu jumlahnya 8.
Jumlahnya 8 malaikat, tugasnya mengangkat singgasana Allah Ta'ala. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang menyangga singgasana Allah pada hari itu 8 malaikat. Berarti hamalatul arsy itu jumlahnya 8. Dan di antara 8 malaikat hamalatul arsy itu Israfil. Berarti Israfil itu termasuk salah satu dari hamalatul arsy. Sebagian ulama juga mengatakan karena malaikat itu jumlahnya 8 dan setiap malaikat itu menyangga satu tiang, berarti arsy Allah, singgasana Allah itu memiliki 8 tiang. Setiap tiang itu nanti ada malaikat yang menyangga. Dan malaikat yang menyangga itu dinamakan dengan hamalatul arsy. Kemudian yang kelima, malaikat yang ada namanya yang kelima dinamakan dengan malakul maut. Dinamakan dengan malakul maut, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk kematian, yaitu untuk mencabut roh dari jasadnya. Mencabut roh dari jasad. Namanya apa? Namanya malakul maut. Dan malakul maut itu jumlahnya 1, tetapi pembantunya banyak. Yaitu kalau malaikat yang mencabut roh itu hanya 1 malaikat, dinamakan dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mauti. Katakan, yang mewafatkan kalian itu adalah malakul maut. Malak, telah kita sebutkan, malak itu lafadz mufrad, menunjukkan kalimatnya itu bilangannya 1. Kalau banyak itu namanya malaikah. Malaikat itu jamak, yaitu lafadz banyak. Sedangkan lafadz tunggalnya itu malakun. Di sini malakul maut berarti 1 malaikat. Jadi ada ayat yang menjelaskan bahwa yang mematikan kita itu 1 malaikat, namanya malakul maut. Ada juga ayat yang menjelaskan bahwa yang mematikan kita itu banyak. Tawaffathu rusuluna, yang telah mewafatkan mereka rasul-rasul kami. Ada ayat yang menjelaskan malaikat yang mencabut nyawa itu 1 jumlahnya. Ada juga ayat yang menjelaskan pencabut nyawa itu banyak. Maka digabungkan oleh para ulama, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa hanya 1, dinamakan dengan malakul maut. Sedangkan yang lainnya ditugaskan untuk mengurusi roh setelah dicabut. Rohnya setelah dicabut dari jasad, setelah itu rohnya akan diurusi dengan cara dibungkus dengan kain kafan, dinaikkan ke atas langit, kemudian didata, kemudian diturunkan lagi. Ini malaikat yang tugasnya mengurusi roh ini banyak sekali jumlahnya, sejauh mata memandang. Oleh itu kalau ada orang mau meninggal dunia itu, maka duduk di samping orang itu malaikat jumlahnya sejauh mata memandang. Tetapi mereka tidak bisa mencabut roh. Yang mencabut roh itu hanya 1 malaikat, pemimpin mereka, namanya itu malakul maut. Namanya malakul maut. Sedangkan nama Israel yang sering kita kenal, Israel itu nggak pernah ada dalam Al-Quran. Penamaan itu nggak pernah ada dalam hadis. Hatta yang dhaif pun nggak ada. Kenapa? Karena penamaan Israel itu datangnya dari cerita-cerita Bani Israel, dinamakan dengan Israiliyat, sehingga tidak pernah ada dalilnya, dinamakan dengan Israel. Maka berarti yang kelima itu, malaikat yang ada namanya yang kelima itu adalah malakul mauti. Malakul maut. Namanya siapa? Namanya yang malakul maut. Namanya malaikat maut. Kemudian yang selanjutnya, yang nama malaikat yang selanjutnya dinamakan dengan kiraman katibin. Dinamakan dengan kiraman katibin. Yaitu siapa? Malaikat yang ditugaskan mencatat perbuatan hamba. Dinamakan dengan kiraman katibin, atau namanya katabah, malaikat penulis. Tapi kalau di Al-Quran sebutkan kiraman katibin ya'lamuna ma yaf'alun. Jadi malaikat ini dinamakan malaikat-malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 2. Jumlahnya ada 2, di samping kanan setiap orang dan di samping kirinya. Samping kanan itu yang mencatat kebaikan, samping kiri yang mencatat selain apa-apa yang dicatat oleh yang di kanan. Berarti malaikat itu hanya 2. Sebagian mengatakan namanya itu Raqib dan Atid, tetapi ini pendapat yang tidak kuat.
Karena raqib atid itu bukan nama, tapi raqib dan atid itu sifatnya. Kenapa? Kalau seandainya itu nama dua malaikat, yang satu namanya raqib, yang kedua namanya atid, itu pasti ada wawunya. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ingat, ketika setiap orang itu ada yang duduk di samping kanan dan samping kirinya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengatakan sebuah kalimat kecuali raqibun atid, kecuali raqib atid. Raqib atid itu nggak ada wawunya, kecuali kalau ada ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Kalau ada wawunya berarti raqib dan atid, berarti menunjukkan dua. Tapi Allah Ta'ala mengatakan tidak ada ucapan yang keluar kecuali di atas ucapan itu raqibun atid. Raqib yang mengawasi, menjaga, mengawasi, atid yang hadir. Yaitu itu sebenarnya raqib dan atid itu sifatnya malaikat, bukan namanya malaikat. Kalau namanya itu kiraman katibin, namanya kiraman katibin. Jumlahnya dua, yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat apa saja yang tidak dicatat oleh yang di kanan. Berarti apa saja yang nggak ditulis sama yang di kanan, berarti nanti dicatat sama malaikat yang kiri. Nah, itu namanya kiraman katibin. Kemudian yang selanjutnya, malaikat yang ada namanya selanjutnya dinamakan dengan muta'aqibah atau namanya hafadhah. Yahfadunahu min amrillah, yahfadunahu dinamakan dengan hafadhah atau muta'aqibah. Yaitu apa? Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga jasad siang dan malam. Rasulullah mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Senantiasa silih berganti menjaga kalian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Kalau dalam Al-Quran disebutkan yaitu yahfadunahu min amrillah, yahfadunahu dinamakan dengan hafadhah. Berarti namanya apa? Dinamakan dengan muta'aqibah atau namanya hafadhah. Yaitu apa? Malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga setiap orang sesuai dengan takdir. Yaitu kalau misalkan ada takdir orang itu, misalkan takdirnya itu meninggalnya karena seperti tabrakan misalkan, maka malaikat itu nanti akan yang mengarahkan takdir itu. Jika orang itu misalkan tidur dalam mobil, ketika nyopir tidur, tapi takdirnya nggak mati karena kecelakaan, tiba-tiba dia itu mau nabrak mobil yang lain, pasti dibangunkan sama malaikat. Kemudian akan diarahkan yang lain. Kenapa? Takdirnya orang itu nggak mati dengan kecelakaan. Ketika misalkan ada orang tidur, kemudian ada jin yang pengen menyerang orang itu, kalau takdirnya nggak diserang sama jin, maka nanti akan disingkirkan sama malaikat. Ada tukang sihir yang mengirim sihir kepada seseorang, takdirnya orang itu nggak terkena sihir, maka nanti malaikat yang menjaga. Ini takdirnya itu seperti ini atau bukan? Jadi malaikat ini tugasnya menjaga jasad sesuai dengan takdir Allah Ta'ala, dan kerjanya shift-shiftan. Ada yang shift malam menjaga kita, ada yang shift pagi, siang, dan nanti pergantian shiftnya itu antara sholat asar dan subuh. Oleh itu sholat yang paling mulia itu asar dan subuh. Kenapa? Karena itu tempat pergantian dua malaikat ini. Nanti setiap selesai, nanti malaikat naik ke atas langit laporan kepada Allah Ta'ala. Malaikat ini namanya malaikat muta'aqibah atau malaikat hafadhah. Kemudian yang selanjutnya, berarti yang ke-8, malaikat, nama malaikat itu dinamakan dengan sayyahun. Malaikat dinamakan dengan sayyahun, malaikat yang tugasnya terbang, siyahah. Siyah itu kayak turis, yaitu kerjanya keliling. Keliling itu apa? Untuk mencari majelis ilmu. Sehingga tugasnya malaikat apa? Cuma dia itu terbang saja, cari kemana-mana itu. Setiap ada majelis ilmu, maka mereka turun, setelah itu manggil teman-temannya, halumma ila hajatikum, ayo wahai para malaikat, ayo kita itu berkumpul di tempat yang kalian cari, yaitu apa? Majelis ilmu. Malaikat itu dinamakan dengan malaikat, dinamakan dengan sayyahun. Innalillahi sayyaratin, kalau dalam sebagian riwayat dinamakan sayyarah, tapi dalam riwayat yang lain dinamakan sayyahah. Sehingga namanya malaikat itu imma sayyahah
atau sayyarah, yaitu apa? Malaikat yang tugasnya terbang untuk mencari majelis ilmu. Kemudian yang selanjutnya malaikat dinamakan dengan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir yaitu malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada setiap orang yang masuk ke alam kubur. Setiap yang masuk alam kubur maka nanti ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Apa itu mungkar nakir itu? Mungkar nakir itu sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh yang kita itu mengingkari, itu namanya mungkar. Jadi mungkar itu maksudnya apa? Malaikat yang sangat aneh. Dan malaikat ini ada dua malaikat, disebutkan riwayat itu aswadani azraqan. Malaikat itu aswadan, dua-duanya putih, dua-duanya hitam, azraqan, dan dua-duanya biru. Dua malaikat yang hitam dan biru. Ini terjadi khilaf di antara para ulama, hitam dan biru itu apanya? Sebagian mengatakan itu warna tubuhnya mereka dan wajahnya mereka. Jadi malaikat itu warnanya ada dua, sampingnya itu hitam, sampingnya biru. Tapi ada yang mengatakan aswadani azraqan, hitam dan biru itu matanya. Matanya malaikat itu sampingnya itu hitam, kemudian sampingnya itu biru. Nah, jadi intinya malaikat ini namanya apa? Malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang selanjutnya ada malaikat namanya khazanah. Ada malaikat namanya khazanah. Khazanah surga. Khazanah itu siapa? Para penjaga. Para penjaga dinamakan dengan khazanah. Dan khazanah ini itu para penjaga. Jadi para penjaga yang menjaga pintu. Penjaga pintu surga namanya khazanati jahannam. Penjaga neraka namanya khazanah. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran itu, dalam surat Zumar itu, faqala lahum khazanatuha. Ketika orang itu mau masuk surga dan neraka, maka bertanya para penjaganya. Dinamakan dengan malaikatnya itu namanya khazanah. Malaikat penjaga surga. Kalau penjaga surga itu di antara malaikat yang mengurusi surga. Jadi kalau ada khazanah, kalau khazanah itu penjaga pintu. Kemudian yang ngurusi di dalamnya itu terkenal sekali penamaan malaikat namanya malaikat Ridwan. Ada malaikat namanya malaikat Ridwan, terkenal. Tetapi riwayatnya nggak ada. Al-Qur'annya nggak ada yang menyebutkan Ridwan, demikian juga hadis yang sahih nggak ada. Yang ada cuma dalam hadis-hadis yang dhaif. Ada penyebutan nama malaikat namanya Ridwan, sehingga penamaan Ridwan itu secara dalil nggak ada yang kuat, secara dalil lemah. Tetapi nama Ridwan itu terkenal. Nama Ridwan itu terkenal sehingga banyak ulama yang mengatakan malaikat penjaga surga ya Ridwan. Padahal apa? Padahal penamaan Ridwan itu tidak ada ayatnya dalam Al-Quran dan tidak ada hadis yang sahih. Tetapi hadisnya dhaif. Kemudian yang berikutnya itu malaikat tadi khazanah itu penjaga pintu, ada yang surga dan neraka. Kemudian kalau yang mengurusi surga itu namanya Ridwan, tetapi penamaan Ridwan itu dalilnya dhaif, hadisnya lemah. Kemudian malaikat yang berikutnya dinamakan dengan malaikat Zabaniyah. Falyad'u nadiya sanad'uz Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka, bukan penjaga pintu gerbangnya, bukan, tetapi yang di dalamnya, yang ditugaskan untuk mengazab, yang ditugaskan untuk mengazab neraka jahanam. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat ghiladun syidad, malaikat-malaikat yang kasar dan malaikat-malaikat yang keras. Itu malaikat, nah itu malaikat-malaikat itu namanya Zabaniyah. Malaikat yang ditugaskan untuk mengazab penghuni neraka. Malaikat Zabaniyah. Dan malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19. Jumlahnya 19, alaiha tis'ata asyar. Di atasnya itu ada 19 malaikat. 19 malaikat itu namanya malaikat Zabaniyah. Dan pemimpin mereka, pemimpin Zabaniyah itu namanya malaikat Malik. Namanya malaikat Malik. Kalau malaikat Malik itu dalam Al-Quran ada jelas, dalilnya jelas sekali. Orang-orang yang di neraka mengatakan, kalau ya Maliku, wahai malaikat Malik,
Berarti menunjukkan malaikat Maliknya itu ada, namanya Malik. Kemudian dalam hadis yang sahih pun ada, Rasulullah SAW itu pernah berjumpa dengan malaikat Malik. Kata Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah melihat wajah yang paling menyeramkan kecuali malaikat Malik ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah tersenyum sama sekali. Jadi kalau penyebutan Malik jelas, penamaan Malik itu dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Tapi kalau Ridwan nggak ada. Kalau malaikat Ridwan dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis yang sahih nggak ada. Nah, jadi malaikat-malaikat penjaga neraka, yaitu yang ngurusin neraka, kalau yang menjaga pintu gerbangnya namanya khazanah, dinamakan khazanah. Tetapi kalau yang ngurusin neraka namanya zabaniyah, dan pemimpin zabaniyah namanya malaikat Malik. Pemimpinnya itu namanya malaikat Malik. Kemudian malaikat yang berikutnya yang ada namanya itu malaikat Harut dan Marut. Telah kita sebutkan siapa Harut dan Marut itu, khilaf di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat, Harut dan Marut itu malaikat. Tugasnya ditugaskan untuk menguji manusia akan ilmu sihir. Namanya Harut dan Marut. Ini diantara nama-nama yang malaikat yang sampai kepada kita. Nama-nama malaikat yang sampai kepada kita. Jadi namanya banyak. Itu intinya kalau kita mendapatkan ini berarti itu nama-nama malaikat. Itu nama-nama malaikat. Sedangkan tugasnya malaikat tadi kita sudah singgung, setiap nama malaikat tugasnya mereka. Ada malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini. Tetapi banyak malaikat itu yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada namanya, tapi tugasnya disebutkan. Ada malaikat. Kalau nama malaikat berarti kan global, malaikat siapa saja. Tapi namanya siapa? Nggak disebutkan namanya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu kalau kita bicara tentang tugasnya malaikat itu banyak sekali. Contohnya misalkan ada malaikat tugasnya itu ditugaskan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tentang Nabi Adam itu banyak. Malaikat yang berkaitan dengan Nabi Adam itu nanti banyak. Di antara malaikat yang ditugaskan untuk diskusi kepada Allah tentang Nabi Adam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ingat ketika Allah mengatakan kepada para malaikat. Siapa malaikat itu? Enggak disebutkan namanya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di bumi itu khalifah, pemakmur. Akhirnya malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhanku, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi? Berarti apa? Ada malaikat yang tugasnya itu apa? Diskusi sama Allah Ta'ala tentang penciptaan Nabi Adam. Kemudian ada juga malaikat yang diperintahkan sujud. Tapi siapa mereka? Wallahu alam, nggak ada namanya. Tetapi ada malaikat yang ditugaskan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apakah semua malaikat? Enggak. Tidak semua malaikat, karena malaikat jumlahnya besar sekali, banyak sekali jumlahnya itu. Tetapi ada beberapa malaikat yang diperintahkan untuk sujud. Tapi siapa mereka? Enggak disebutkan namanya. Ada juga malaikat yang diperintahkan untuk mengarahkan cara mengucapkan salam Nabi Adam itu. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah ketika menciptakan Nabi Adam, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Setelah diciptakan, Allah Ta'ala mengatakan, idhab fasalim ala ulaika nafar. Wahai Adam, kamu sekarang pergi, coba kamu datang ke rombongan malaikat itu. Wahum nafarun minal malaikati julusun. Itu adalah rombongan malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami mayuhiyunaka. Coba kamu dengar apa yang mereka jawab ketika kamu itu mengucapkan salam. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Karena nanti jawaban mereka sebagai ucapan ketika berjumpa kamu dan keturunan kamu. Akhirnya Nabi Adam datang ke sana, kemudian Nabi Adam mengatakan assalamualaikum. Setelah itu para malaikat mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Fazaduhu warahmatullah, dan ditambahkan dengan kalimat warahmatullah. Jadi ada malaikat yang nanti diarahkan untuk mengarahkan, ditugaskan untuk mengarahkan Nabi Adam tentang ucapan salam itu kayak apa. Kemudian juga ada malaikat yang ditugaskan untuk memandikan jasadnya Nabi Adam ketika Nabi Adam meninggal dunia. Tapi siapa namanya? Wallahu alam, kita nggak tahu namanya. Tetapi ada hadis yang sahih dari Abu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, lama tuwfiya Adam,
ketika Nabi Adam meninggal dunia, ghasalathul malaikatu bil ma'i witrah, maka Nabi Adam itu dimandikan oleh para malaikat dengan air ganjil, jumlahnya itu ganjil. Wa alhadulahu, dan malaikat itu membikinkan liang lahat. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadhihi sunnatu Adam fi waladihi, dan ini hendaknya dijadikan sebagai sunnahnya Nabi Adam dalam urusan kematian, sehingga orang yang mati itu dimandikan. Demikian juga orang yang mati itu dikuburkan di liang lahat. Siapa yang mengarahkan pertama itu? Yang mengarahkan adalah malaikat. Tapi siapa nama mereka? Wallahu alam. Kita tidak tahu nama mereka, tetapi yang penting kita tahu tugas mereka. Demikian juga ada sahabat yang dinamakan ghasilul malaikah. Ada seorang sahabat yang dinamakan dengan ghasilul malaikah, sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Sahabat yang dimandikan oleh malaikat dinamakan dengan ghasilul malaikah. Siapa itu? Handolah. Dinamakan yaitu Handolah. Sahabatnya itu namanya Handolah bin Abi Amir. Dia itu menikah. Ketika menikah, malam pertama dia berhubungan sama istrinya. Setelah itu belum mandi junub, dipanggil untuk perang Uhud. Akhirnya dia ikut berperang sebelum mandi jenabah. Rupanya setelah itu meninggal dunia dalam peperangan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, inna sahibakum taghsiruhul malaikatu, sahabat kalian ini, yaitu Handolah itu, dia itu dimandikan oleh para malaikat. Jadi ada orang yang dimandikan sama malaikat. Siapa itu? Handolah. Kalau dalam riwayat yang lain, benar, Handolah, namanya Handolah bin Rahib, dan hadisnya sahih. Berarti menunjukkan apa? Ada malaikat yang tugasnya itu memandikan Nabi Adam, memandikan sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, namanya Handolah. Tetapi siapa malaikatnya itu Allahu a'lam. Tapi yang penting ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk itu, dan itu tugas dari Allah Ta'ala. Jadi bukan karena keinginan inisiatif malaikat, bukan, tapi Allah yang menugaskan. Wahai malaikat, beberapa malaikat, coba kamu mandikan sahabat ini, namanya Handolah. Setelah itu malaikat datang, turun ke bumi dan memandikan. Tapi namanya siapa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu namanya. Demikian juga ada malaikat yang tugasnya meniupkan roh dan menciptakan janin. Jadi janinnya, jadi ngurusi janin. Malaikat yang ngurusi janin. Siapa namanya? Wallahu a'lam juga itu. Tugasnya apa malaikat ini? Malaikat ini tugasnya menciptakan mata, menciptakan telinga, menciptakan kaki, memecah-mecah semuanya itu. Itu malaikat. Dan kapan mulai dipecah-pecah itu? Mulai dipecah-pecah itu ketika umur 42 hari. Itu sudah mulai dipecah. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marra bin nutfati ithnatani wa arba'una lailatan." Kalau nutfah itu zugot. Zugotnya itu sudah umur 42 hari, 42 malam, ba'atsallahu ta'ala ilaihi malakah. Allah mengutus satu malaikat. Fasawwaraha, kemudian satu malaikat ini menggambarkan, jadi dicetak oleh malaikat ini, penciptaan dicetak. Wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa idhamaha. Setelah itu malaikat ini menciptakan telinga, mata, kulit, daging, tulang. Jadi itu yang ngurusi itu. Sehingga apa? Sehingga penciptaan manusia itu semua rapi. Ya, kenapa? Bentuknya manusia itu ketika lahirnya seperti ini, hidungnya semuanya hampir seperti itu. Beda pun nggak terlalu jauh bedanya itu. Nah itu siapa yang cetak itu? Yang cetak itu malaikat, ditugaskan sama Allah Ta'ala, dan Allah yang menugaskan. Tsumma kemudian dia tanya sama Allah Ta'ala, malaikatnya itu tanya, Rabbi dzakarun aw untha, wahai Tuhanku, ini nanti anaknya itu laki-laki atau perempuan? Fayaqdi rabbuka bima syaa. Setelah itu Allah menetapkan ini nanti anaknya laki-laki, ini nanti anaknya perempuan, sehingga semua dicetak sama malaikat ini. Kalau tadi pemecahan itu, pemecahan telinga, mata, kulit, daging, tulang itu, kemudian menetapkan ini laki-laki dan perempuan, itu ketika umur 42 hari. Tetapi kalau peniupan roh dan takdir itu nanti ketika sudah 121 hari. Dalam hadis yang sahih terkenal sekali hadisnya, Rasulullah mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman.
Salah seorang di antara kalian itu diciptakan dalam perut ibunya 40 hari itu masih berupa nutfah. Nutfah itu zugot. Tsumma yakunu dzalika 'alaqatan mithla dzalika. Setelah itu akan menjadi gumpalan darah selama 40 hari. Setelah itu akan menjadi mudghah, gumpalan daging selama 40 hari. Jadi 40 hari pertama itu zugot, 40 hari kedua gumpalan daging darah, 40 hari ketiga gumpalan daging. Kalau dikumpulkan berarti pas 120 hari. 120 hari. Setelah itu setelahnya Rasulullah mengatakan tsumma yursalul malaku. Setelah itu diutus rasul, diutus malaikat. Diutus satu malaikat, berarti umurnya berapa? 121 hari. Fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Rizkinya berapa, ajalnya, umurnya, amalnya, kemudian orang itu sengsara atau bahagia. Nah, jadi berarti ada malaikat yang tugasnya itu mengurusi janin. Tapi siapa namanya Allahu a'lam. Kita nggak tahu namanya, tapi ada malaikat yang seperti itu. Kemudian malaikat yang berikutnya, malaikat-malaikat yang berikutnya, malaikat yang ditugaskan untuk mengarahkan kebaikan, jadi memberikan motivasi. Malaikat yang diperintahkan untuk memberikan motivasi, sebagian itu dinamakan dengan korin. Malaikatnya itu dinamakan dengan korin, tetapi sebagian mengatakan bukan, karena korin itu ada jin dan ada malaikat, sehingga korin itu bukan nama, tetapi itu sebagai sifat. Korin itu sahabat karibnya yang menemani. Tugasnya apa malaikat ini? Tugasnya malaikat itu untuk memberikan motivasi untuk berbuat kebaikan. Rasulullah dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wakkala bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada di antara kalian kecuali telah ditetapkan, telah ditugaskan korinnya. Korinnya itu penyertanya dari jin dan penyertanya dari malaikat. Qalu, maka mereka bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah demikian juga engkau wahai Rasulullah? Engkau itu juga punya itu? Maka Rasulullah mengatakan, wa iya, saya juga. Walakinnallaha a'anani alaihi, tetapi Allah itu menjaga saya. Allah itu menjaga saya. Fa aslam atau fa uslima, ada dua riwayat, bisa dibaca fa aslama. Kalau fa aslama itu dia masuk Islam, korinnya Rasul itu masuk Islam. Kalau dibaca fa aslama dengan difathahkan mim, fa aslama. Tapi bisa juga dibaca fa aslamu. Kalau fa aslamu ditambahkan mimnya, saya selamat. Jadi ada dua riwayat. Maka terjadi khilaf nanti di antara para ulama, apakah korinnya Rasul itu masuk Islam atau tidak. Ada yang mengatakan masuk Islam, ada yang mengatakan tidak. Tapi Nabi Muhammad dijaga sama Allah Ta'ala. Fala ya'muruni illa bi khair, sehingga korin saya itu tidak memerintahkan kepada saya kecuali kebaikan. Itu yang dinamakan dengan korin, tapi sebagian ulama mengatakan bukan nama. Korin itu sifat, karena ada korin malaikat, ada korin dari jin. Berarti kalau kita perhatikan ini, berarti setiap diri kita itu ada 6 makhluk yang menyertai kita. Setiap kita itu ada 6 makhluk. 6 makhluk itu siapa saja? 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Itu duduk di kanan, di kiri. Ini 2 malaikat. Itu berarti sudah 2. Kemudian yang kedua, 2 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga jasad. Kerjanya shift-shiftan, shift malam, shift siang. Itu 2, jumlahnya 2 juga. Kemudian 2 korin. Tapi korin itu ada malaikat, ada korin juga dari jin. Tugasnya apa? Kalau yang malaikat itu memotivasi untuk berbuat kebaikan, sehingga terkadang ada dorongan kita berbuat baik, itu ada. Kalau yang korin dari jin memotivasi kita untuk berbuat dosa. Jadi terkadang ada bisikan hati, bisikan-bisikan itu kita terasa itu adalah korin. Berarti setiap kita itu nanti ada 6 ini. Ada 6 yang menyertai setiap orang. Jumlahnya ada 6. Yang 5 dari malaikat, yang 1 dari jin.
Kemudian di antara tugasnya malaikat juga, ini tugasnya malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril itu tugasnya banyak. Tadi kita sebutkan malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, sehingga dinamakan dengan Al-Amin karena dia itu orang yang amanah. Dinamakan dengan roh karena ditugaskan untuk membawa wahyu sebagai roh bagi kehidupan roh kita. Tetapi tugasnya malaikat Jibril itu bukan hanya itu. Malaikat Jibril itu memang tugas utamanya itu menyampaikan wahyu. Pertanyaan, lah kalau nabinya sudah meninggal, sekarang sudah nggak ada nabi, nggak ada wahyu lagi itu, apakah malaikat Jibril itu nggak ada kerjaan? Ada. Malaikat Jibril itu punya kerjaan banyak. Kerjanya apa selain itu? Selain menyampaikan wahyu itu, kerjaan malaikat Jibril itu mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad. Seperti apa? Wa yudarisul Quran. Nabi Muhammad itu diajari cara baca Quran, kemudian disuruh menghafal setoran sampai kuat hafalannya Rasulullah SAW itu. Nah, siapa itu gurunya? Gurunya malaikat Jibril. Kemudian tugasnya malaikat Jibril itu apa? Sebagai imam bagi Nabi Muhammad ketika awal diturunkan sholat, kewajiban sholat. Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, sudah jelas ditetapkan yang wajib itu 5 kali sehari semalam. Tapi sholatnya kayak apa catatannya itu? Nanti malaikat Jibril itu turun menjadi imam bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat di belakang. Berarti malaikat Jibril itu sebagai imam. Pertama datangnya itu di sholat zuhur di awal waktu ketika matahari sudah zawal. Setelah itu nanti datang lagi di asar, maghrib, isya, subuh. Besoknya datang lagi malaikat Jibril menjadi imam lagi, sholatnya tapi di akhir waktu. Zuhurnya di akhir waktu, asarnya di akhir waktu. Setelah selesai, malaikat Jibril mengatakan baina kulli hatainil waqtaini sholat. Di antara dua waktu ini sholat kalian wahai Muhammad. Tata caranya bagaimana? Yang mengajarkan tata cara semuanya malaikat Jibril. Kemudian tugasnya malaikat Jibril juga itu apa? Meruqyah Rasulullah ketika disihir. Nabi Muhammad itu pernah disihir, dan yang murah siapa? Yang meruqyah adalah malaikat Jibril. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW beliau bersabda, atani Jibril, datang kepada saya malaikat Jibril, waktu itu saya tersihir. Faqala, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad istakait, wahai Muhammad, apakah kamu itu mengeluh kesakitan? Qultu na'am, maka saya mengatakan iya wahai Jibril. Qala, maka malaikat Jibril mengatakan bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli syarri dzi nafsin wa ainin hasidin bismillahi arqiq Allahu yashfik. Malaikat Jibril mengatakan bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyah kamu ya Muhammad, min kulli syai'in yu'dhik, dari setiap perkara yang mengganggu engkau, wa min kulli wa min syarri kulli dzi nafsin, dan kejelekan dari semua yang punya roh, yaitu manusia dan jin, binatang, wa ainin hasidin, dan dari mata jahat. Bismillahi arqiq, saya dengan nama Allah saya meruqyah kamu, wallahu yashfik, dan semoga Allah menyembuhkan kamu. Akhirnya Nabi Muhammad sembuh. Demikian juga di antara tugasnya malaikat Jibril itu apa? Mengazab orang-orang yang tidak beriman sama Nabi dan Rasul. Seperti kaumnya Nabi Lut diazab sama malaikat Jibril. Demikian juga tugasnya apa? Tugasnya itu berperang, membantu peperangan kaum muslimin. Ketika perang Khandaq selesai, Nabi Muhammad itu pulang ke rumah, ketika mau istirahat didatangi sama malaikat Jibril, masih bawa pedang, masih bawa baju perang. Malaikat Jibril ini kemudian mengatakan, Muhammad, apakah kamu istirahat? Maka malaikat Jibril mengatakan iya. Maka Nabi Muhammad mengatakan iya, capek Rasulullah SAW. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, kami para malaikat belum ada yang istirahat. Saya perintahkan kamu untuk berangkat ke Bani Quraidah, ke orang-orang Yahudi. Setelah itu Rasulullah berangkat bersama malaikat Jibril. Berarti ada malaikat yang tugasnya membantu peperangan, di antara malaikat Jibril itu. Oleh itu maksudnya itu, walaupun malaikat Jibril itu wahyu sudah nggak turun, tetap dia itu masih punya tugas banyak. Tetapi tugasnya nanti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tinggal nanti apa Allah itu memerintahkan apa, itu nanti terserah Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya di antara tugas malaikat itu, ada malaikat yang tugasnya mendoakan semua orang. Mendoakan. Jadi tugasnya apa? Mendoakan. Di antaranya apa? Di antaranya yang malaikat yang mendoakan itu malaikat Hamalatul Arsy. Oleh itu dalam Al-Quran sebutkan itu doanya malaikat Hamalatul Arsy. Indah sekali doanya itu, Masya Allah, luar biasa. Mendoakan orang-orang yang beriman. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Orang-orang malaikat-malaikat yang mengangkat singgasana Allah, dan malaikat-malaikat sebelahnya itu senantiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala, mengakukan Allah, dan senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman.
Doanya apa? Itu sebutkan dalam ayat itu. Demikian juga ada malaikat yang tugasnya itu mendoakan orang yang sedekah setiap hari. Doanya apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, ma min yaumin yusbih fihil ibad, tidak ada hari di mana hari itu di pagi-pagi orang itu bangun tidur. Jadi ada orang yang di pagi hari, illa malakani yang zilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan kholafan, Tuhanku berikan kepada orang yang berinfak pagi hari ini pengganti yang baik. Setiap hari itu, setiap pagi hari itu. Fayaqulul akhar, kemudian yang lain, malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, Tuhanku berikan orang yang menahan hartanya di pagi hari ini, yaitu tidak mau sedekah, kebinasaan, kerusakan bagi hartanya. Berarti menunjukkan apa? Ini malaikat ini tugasnya mendoakan saja. Malaikat ini tugasnya mendoakan. Kemudian yang selanjutnya di antara tugas malaikat itu ada malaikat yang ditugaskan untuk menguji manusia. Malaikat yang ditugaskan untuk menguji manusia. Sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada cerita 3 orang Bani Israel, yang satu buta, yang satu nggak punya rambut, yang satu punya penyakit kusta. Setelah itu datang malaikat kepada mereka, kemudian mereka itu diusap, disembuhkan, setelah itu dikasih harta. Ketika mereka sudah kaya raya, kemudian datang lagi malaikat untuk mengetes mereka dalam kondisi malaikat itu miskin dan punya penyakit seperti mereka, apakah mereka itu sukses atau tidak. Rupanya yang 2 gagal, yang punya penyakit rambut gagal, yang punya penyakit kusta gagal. Yang berhasil, yang sukses hanya orang yang buta. Berarti apa? Ini malaikat tugasnya apa berarti? Malaikat ini tugasnya mengetes, menguji. Termasuk juga malaikat yang tugasnya menguji itu malaikat Harut dan Marut yang telah kita sebutkan. Malaikat yang tugasnya menguji manusia terhadap ilmu sihir. Setiap ada orang yang mau belajar sihir, malaikat mengatakan innama nahnu fitnah, kami itu ujian bagi kalian, fala takfur, kalian jangan belajar sihir, karena kalau kalian belajar itu bisa kufur. Berarti bahwa malaikat ini tugaskan hanya untuk menguji manusia. Kemudian juga di antara tugas malaikat ini ada malaikat yang tugasnya itu mengaminkan, yaitu mendoakan atau mengaminkan takminnya kita. Kalau kita itu sholat kemudian kita itu baca amin, Rasulullah mengatakan siapa yang aminnya itu berbandingan dengan malaikat, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Demikian juga ada tugasnya malaikat itu ibadah di masjid. Ada malaikat yang tugasnya itu ibadah di masjid. Maka Rasulullah mengatakan kalian itu jangan makan bawang mentah kemudian berangkat ke masjid. Kenapa? Karena baunya itu mengganggu malaikat. Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terganggu ibadahnya sebagaimana kalian juga terganggu bau mulutnya orang-orang yang bau. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan malaikat ini ada yang di masjid, ada yang ibadah di masjid. Demikian juga ada malaikat yang tugasnya itu mendoakan, bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, kemudian binatang, penduduk langit dan bumi, binatang sampai semut yang ada di lubangnya, ikan paus yang ada di saluran lautan, itu la yusalluna ala muallimin nasil khair, mendoakan, solawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Demikian juga mereka itu mendoakan orang-orang yang selesai sholat masih duduk masjid berzikir. Malaikat mengatakan Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, wahai Tuhanku berikan sholawat kepada orang ini, wahai Tuhanku rahmati orang ini. Kemudian ada juga malaikat yang tugasnya itu mencatat orang-orang yang hadir di sholat Jumat. Mencatat, jadi siapa yang masuk di jam pertama ditulis, masuk yang di jam kedua ditulis, kemudian selanjutnya terus seperti itu sampai akhirnya imam khotib itu naik ke atas mimbar. Setelah itu baru malaikat itu naik ke atas langit, malaikat duduk mendengarkan khutbah. Demikian juga ada malaikat yang tugasnya itu menggambarkan mimpi.
Ada malaikat yang tugasnya menggambarkan mimpi. Demikian juga syaitan bisa juga menggambarkan mimpi juga. Maka itu kalau kita itu mimpi yang baik, maka itu datangnya dari malaikat. Kalau kita itu mimpi yang jelek yang membuat kita takut, maka itu mimpi itu dari syaitan. Sehingga tidak boleh kita ceritakan. Kemudian ada juga malaikat yang tugasnya itu menghadiri jenazahnya orang-orang soleh. Malaikat itu datang dan menghadiri jenazahnya. Rasulullah ketika menceritakan Sa'ad bin Mu'adz, ada seorang sahabat mulia, sahabat Ansor, namanya Sa'ad bin Mu'adz, ketika meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu. Ini orang yang membuat singgasana Allah itu bergetar. Wa fuhtihat lahu abwabus sama, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan dihadiri pemakamannya itu 70.000 malaikat. Laqad dumma dumnatan, Rasulullah mengatakan, dan Sa'ad bin Mu'adz itu sedang dihimpit sekali himpitan, thumma furrija anhu, setelah itu baru dibebaskan. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu apa? Menghadiri pemakaman jenazahnya orang mukmin. Ini jam berapa ini? Ya, jadi masih banyak sekali tugasnya malaikat. Ya, mungkin sampai di sini kita selesaikan pembahasan ini. Intinya banyak sekali tugasnya malaikat itu, banyak sekali. Tidak tercukupkan kepada yang kita kenal saja. Nah, ini banyak malaikat penjaga gunung. Ada juga malaikat yang tugasnya untuk memberikan kabar. Demikian juga malaikat yang mengurusi tumbuh-tumbuhan. Demikian juga banyak malaikat, banyak sekali tugasnya itu, banyak sekali. Ada malaikat yang menjaga Makkah dan Madinah dari datangnya Dajjal. Demikian juga ada malaikat yang melaknat dan yang lainnya. Jadi banyak malaikat itu, banyak sekali tugasnya itu. Tetapi maksudnya kita bahas di sini, maksudnya itu tidak setiap malaikat itu harus kita ketahui namanya. Sedangkan nama malaikat ini tadi sudah kita sebutkan, nama malaikat beberapa nama. Tetapi kalau tugasnya banyak sekali, tetapi banyak malaikat yang disebutkan tugasnya, tetapi mereka tidak diketahui namanya siapa. Tadi kalau kita sholat berjamaah bersamaan kita membacakan amin dengan malaikat, itu apa lanjutannya Ustaz? Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, sampai di sini pembahasan kita selesai pembahasan tentang iman kepada malaikat. Nanti kita akan masuk pembahasan berikutnya, iman kepada kitab suci.